Ini benar-benar harus kita wanti-wanti kepada segenap keluarga kita, ya, khususnya keluarga besar Nurul Mustofa. Mohon maaf, tolong MUI Menak turun untuk menganalisa, meneliti ajaran-ajaran di sana seperti apa. Ini jika diteruskan maka berbahaya bagi keutuhan akidah kita. Ini yang pertama ya. Ini isinya apa, doktrin-doktrinnya, tolong disimak bersama. Nanti video ini akan kami sertakan di link bawah video kita ini. Ya Habib Muhsin, anta imamuna. Ya Habib Muhsin, igdi hajatina. Ini kalau wasilah itu nggak ada tuntunannya. Ini minta langsung kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang diziarahi di depannya. Nanti videonya tolong disimak bersama. Ya Habib Muhsin, antum imamuna. Ya Habib Muhsin, igdi hajatina. Lah Allahnya kemana? Silahkan Dek Hanif Alatos membela seperti apa. Ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara-saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Malam hari ini kita akan membedah peristiwa beberapa hari yang lalu sebelum bulan puasa bersamaan dengan kholnya Kang Mas almarhum Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf, pimpinan Nurul Mustofa Jakarta, yang ada sisipan, susupan propaganda yang tidak sesuai dengan tujuan awalnya. Nanti video acara Cahaya Hati Cahaya Indonesia itu ya, didukung oleh banyak pengiklan ya, didukung oleh promosi-promosi produk ya, dengan acara yang cukup besar ya, dan disiarkan oleh iNews Indonesia ya, iNews TV. Lah bahayanya itu di mana itu loh? Apakah ini bagian daripada kekotoran hati saya atau panjenengan semua atau bagaimana? Lah ini kita akan bahas bersama. Walaupun di bulan puasa, hal seperti ini bukan termasuk bagian daripada ghibah, tapi bagian daripada nasihat. Ketika kita membahas kesesatan, mohon maaf nih, penyimpangan ajaran Islam, terus kita diam saja, ini termasuk kategori selemah-lemahnya iman. Kalau kita memiliki data, ya harus dengan lisan kita mengingatkan mereka. Wajib. Jangan hanya diam saja. Saya melihat di belakang Dek Abdullah ya bin Ja'far As-Saqqaf, adiknya almarhum, yang berpidato
semangat membara, tapi isinya zong. Isinya itu propaganda untuk mencuci otak pendengar dan yang menghadiri acaranya. Ini sangat berbahaya. MUI diam saja. Di belakangnya itu ada Ustadz, ada Habib Nabil Al-Musawa juga ya. Masnya Habib Mundir Al-Musawa yang pernah jadi anggota dewan itu malah mengamininya. Terus saya juga melihat di samping belakang kanan grup Hadroh itu juga ada Gus Azmi Askandar ya, yang baru menikah kemarin itu, ya ikut-ikutan saja. Apakah yang ada di panggung itu semua tidak paham bahasa Arab? Pastinya paham, tapi pura-pura. Artinya apa yang dibaca itu loh, mestinya tahu semua, mestinya loh ya. Nah ini harus ada yang mengingatkannya. Kalau tidak, ini berbahaya. MUI Menak jangan hanya menyorot perkataannya Mama Ghufron saja. Justru Nurul Mustafa ini lebih berbahaya karena pengikutnya lebih banyak daripada Mama. Daripada beliau Mama Ghufron dari Malang, tetangga saya. Mohon maaf. Jadi kalau memang MUI tidak mau bekerja, ya nggak usah ada harapan mau dibangunkan gedung berapa lantai itu? 40 ya, 43 lantai. Lalu untuk apa? Bangunkan orang yang sia-sia tidak mau bekerja. Apakah gedung yang sebesar itu nanti akan menjadi produk pesanan penguasa? Nah ini kan berbahaya. Ini nggak sampai norak tak kandani. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Bukan berarti di bulan puasa ini kami tidak menjernihkan hati ya. Justru dengan inilah kami akan mengeluarkan isi hati, menasehati kepada semuanya, diantaranya adalah mewanti-wanti kepada keluarga Nurul Mustafa. Kalau panjenengan sendiri sesat silahkan saja. Tapi kalau menyesatkan jamaah panjenengan yang sebegitu banyaknya, dosa apa yang akan kalian tanggung sampai nanti setelah meninggal dunia? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Coba kita simak, nanti tolong admin videonya disampaikan ya, sudah disampaikan. Nanti ada 2 video, yang 2 ya 2 aja, 2, yang satunya acara itu, yang satunya lagi ya Habib Husain. Nah itu nanti jenengan bisa menyimaknya. Jadi ada Habib Husain yang diminta-minta untuk iqdi hajatina. Itu harus benar-benar dipahami dan dimengerti ya, atas apa yang menjadi isi dari ceramah adiknya almarhum ini. Alhamdulillah, 2 tahun yang lalu Allah yang Maha Rahmah memanggil indah kepada almarhum Dik Hasan bin Ja'far As-Segaf supaya tidak banyak dosanya. Seandainya dipertahankan sampai usia lebih tua ya, akan semakin banyak orang yang akan tersesatkan. Maka semakin banyak beban beliaunya nanti di hadapan Tuhan. Ini penting ya, dan sangat-sangat penting. Kehilang videonya. Ini benar-benar harus kita wanti-wanti kepada segenap keluarga kita ya, khususnya keluarga besar Nurul Mustafa. Mohon maaf, tolong MUI Menak turun untuk menganalisa, meneliti ajaran-ajaran di sana seperti apa. Ini jika diteruskan maka berbahaya bagi keutuhan akidah kita.
Ini yang pertama ya. Ini isinya apa, doktrin-doktrinnya, tolong disimak bersama. Nanti video ini akan kami sertakan di link bawah video kita ini. Ya Habib Muhsin, anta imamuna. Ya Habib Muhsin, iqdi hajatina. Ini kalau wasilah itu nggak ada tuntunannya. Ini minta langsung kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang diziarahi di depannya. Nanti videonya tolong disimak bersama. Ya Habib Muhsin, antum imamuna. Ya Habib Muhsin, iqdi hajatina. Lah Allahnya kemana? Silahkan Dek Hani Palatos membela seperti apa. Ya Umar Muhdar, ya Umar Muhdar. Sia-sia pembelaan Anda. Karena ini bukan wasilah yang ada tuntunan syariah. Justru ini wasilah yang melanggar akidah. Tolong dibahas semua. Dibahsul masailkan oleh kawan-kawan kita yang ada di pesantren-pesantren dan di LBM NU yang ada. Di lembaga tarjih Muhammadiyah juga. Di lembaga-lembaga negara yang menaungi tentang agama kita. MUI khususnya dan MENAK pada umumnya. Ini akidah yang menyimpang gitu loh. Orang yang sudah meninggal dunia itu justru mengharapkan doa kita. Bukan kita yang mengharapkan pertolongan beliaunya. Kebalik. Kebalik itu. Kebalik. Tabarukan kalau kebablasan. Jadinya ya seperti ini. Tabarukan itu nggak perlu diminta sebenarnya. Cukup kita ziarah kubur, ingat akhirat di makam orang tua kita, kakek buyut kita, guru-guru kita, wali-wali yang ada, ya doakan mereka. Nggak perlu kita minta didoakan mereka, nggak perlu. Dan kita ingat bahwa setelah mati kita, ya nanti akan diperlakukan sama. Ya seperti mereka-mereka itu. Sudah tidak ada yang namanya kesombongan lagi seperti yang ada di alam kehidupan kita. Jadi ya Habib Muhsin, antum imamuna. Ya Habib Muhsin, iqdi hajatina. Ini bukan yang mimpin siapa? Mohon maaf saya, mohon maaf tidak membuka aib atau keburukan almarhum, tapi yang mimpin itu almarhum. Di video yang ada dan jamaah Nurul Mustafa meminta hajat dikabulkan oleh Habib Muhsin yang diziarahinya. Ya nanti ya sama akhirnya. Almarhum ketika meninggal dunia 2 tahun yang lalu, ya sama. Kita buka nanti diikuti ya acara yang disuplai ya oleh iNews TV itu. Mohon maaf, tolong nanti disimak. Ada propaganda di akhir ya ceramahnya. Mas Berkah? Itu Mas Berkah ada? Mas Berkah ada? para hadirin disuruh untuk salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, merubah hati
hati umat yang tadinya tidak kenal kepada Allah, yang tidak kenal kepada baginda Nabi Muhammad, menjadi kenal, menjadi cinta, menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Saya tanya semua yang di sini atau semuanya yang menonton daripada Cahaya Hati Cahaya Indonesia, kira-kira semuanya pengen nggak digabul doanya sama Allah Subhanahu wa taala? Pengen nggak diterima doanya oleh Allah taala? Maka satu pesan daripada guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, kalau pengen digabul doa, jangan kau jauh-jauh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Perbanyak ini lisannya ratap daripada, yaitu basah lisannya untuk bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya ini lisan jangan dipakai gibah, jangan dipakai nyaci orang, jangan dipakai nyaci maki daripada ulama, tapi pakailah lisan ini untuk bersalawat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira siap apa tidak? Kalau semuanya umat muslimin, muslimat di mana saja berada, yaitu di Indonesia dan semuanya yang menonton ini, lisannya dipakai untuk salawat, insya Allah Allah jaga negara kita Republik Indonesia, Allah jaga pimpinan-pimpinan kita, Allah jaga semua yang membantu kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari saya ajak untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat sambil mengenang daripada guru kita Al Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Kita ajak, mari buru-buru kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan salawat, ya Hasan, tapi minta wasilah. Ayo. Ya Habibana Ya Hasan, mohon maaf, ini sesat menyesatkan. Tapi mui diam, mohon maaf, saya nggak keras, tapi menyampaikan apa adanya. Minta kepada Nabi kita, tapi dibelokkan minta syafaat kepada Habib Hasan almarhum. Alasan tabarukan lah, gitu. Ya kalau sholawat ya sholat Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau redaksi apa tergantung nada qasidahnya, silahkan. Ngajak sholawat kok malah ngajak nyebut nama dari almarhum yang dikholi 2 tahun, ya ini meninggal 2 tahun yang lalu. Ya Habibana ya Hasan ya imaman lil zaman. Ya Allah, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Apakah kualitas umat Islam Indonesia ini seperti ini? Itu loh, termasuk saya. Mohon maaf. Kosong kopong, jauh dari nilai-nilai kualitas spiritual intelektual, ya, hanya sekedar ritual. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Kasihan yang mendengarkan, yang hadirin hadirat, anak-anak muda yang semangat ngaji, kumpul bersama di satu tempat yang luar biasa, dipancarkan oleh E-News TV, ada iklan-iklan, ada sarung, ada apa? Ya, yes, macam-macam lah produk-produk itu, iklan-iklan itu besar itu panggungnya loh ya. Lalu digunakan hanya untuk mencuci otak, mengkotori otak, menformat otak supaya dimasuki dengan memori-memori yang kotor isinya. Akan jadi apa bangsa dan negara ini nantinya? Akan jadi apa agama ini nantinya? Sudah kita berkomunikasi dulu dengan tulisan panjang dengan semua, nggih. Tetap nggih. Karena malam hari ini sengaja kita tidak buka-buka data, ya. Nah, kita agak slow lah, nggih.
live-nya slow. Pecinta dunia, dadah nggih. Pak Ahmad Ghufroni, bismillah niat ngaji. Silahkan, tafadhol, monggo, iya toreh, please nggih. Pak Mariono Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir menyimak atas petuah kaji Pak Yai sama-sama. Pak Mariono Rio. Kalau ada yang salah dari kami tolong diingatkan juga. Kasih masukan atau kasih pertanyaan atau kasih pembanding ya, supaya kami juga akan mencari bandingannya. Nggih. Pak Ali Rawi, Pasuruan selalu nyimak Yai. Salam takdim ya. Oh siap Pasuruan, nggih, Pasuruan. Jangan sampai lupa tetap dukung kawan-kawan yang didolimi, khususnya Gus Puja, Gus Tom ya, yang sudah 4 bulan mendekam di tahanan, sudah 10 kali lebih menjalani sidang. Kalau ini nanti dibiarkan, doa orang yang madlum dizolimi itu nanti dikabulkan. Bahaya Pasuruan. Nggih, Pak Drak Black Tolik nderek ngos yai kalih nyadong berkah nggih sama-sama. Sama-sama nyadong berkah, jenengan ada berkahnya. Karena apa? Dengan adanya panjenengan mengikuti kajian kita, saya dapat keberkahan dari panjenengan. Coba saya ngaji live streaming, jenengan nggak ikut, ya tabarukan namanya, mengambil kemanfaatan ya sia-sia saja. Saya ngomong karo sapa, wae semut-semut, wae jin-jin, wae peri-perayangan kan ya nggak pas. Nggih matur suwun Pak Ali Rawi, Pak Black balik. Aster, ngaji, ngatur jiwa, nggih. Ngaji itu berasal dari kata bahasa Kawi, aji itu berharga. Lah ngaji mendapat awalan NG, ngaji supaya diri ini, jiwa raga ini semakin berharga. Itu namanya ngaji. Lah bahasa yang paling halus dari ngaji itu adalah ngaos. Jadi kalau ada seorang sufi yang bernama Abah Aos, itu berarti apa yang selalu ngaji. Nah, kalau Abah Aos kok malah banyak yang nyeleneh sufinya, ya perlu diingatkan lagi. Aos itu kata yang paling halus dari ngaji, supaya kita semakin berguna ya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita harus sering untuk mengaji. Tapi kadang-kadang NG awalannya itu dihilangkan, lalu hanya menggunakan kata dasarnya saja, yakni masdar ya, atau kalau menurut Sorob ya bisa mandi, bisa masdar, tergantung letaknya. Ajian, aji soko, ajian lembuskilan, ajian serat jiwa, ilmu. Jadi mendapatkan ilmu dengan ya ngatur jiwa itu juga bisa. Pak Zain Aster itu bagian daripada singkatan. Nggih, silakan Pak Mariono nggih. Pak Narsokling, Wonogiri sowan Yai, mugi Yai pinaringan sehat umur panjang amin. Matur suwun Pak Narsokling dari Wonogiri. Wonogiri itu kalau merantau kemana-mana itu biasanya yang ngakunya wong Solo, karena Wonogiri pernah menjadi karesidenan ya, gabung dengan Solo Raya. Tapi pernah juga ke Mangkunegaran, Solo, Sragen, Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, terus ya Surakarta ya sendiri, yaitu bagian daripada Solo Raya. Cuma dulu mau jadi daerah istimewa nggak di ACC oleh pemerintah Indonesia. Akhirnya terkantung-kantung sampai sekarang, gara-gara nggak kompak sistemnya bupati-bupatinya. Nggih, Wonogiri terkenal dengan mie ayamnya. Banyak orang yang kaya, rumahnya luar biasa, dibangun dari kerja keras di luar kota. Ya, jangan lupa Wonogiri itu juga ada yang namanya kandang bubrah di sana. Pak Hari Agus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Mas Ujang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, mugi sami sehat sedantenipun. Bahasa Indonesianya, semoga semuanya mendapatkan kesehatan. Penyusupan karangan di karangan resmi sering terjadi, betul sekali. Dibutuhkan ketelitian manuskrip asal. Ngatur kesuwun nggih, Mas Ujang. Ada kitab lebih dari 6 yang mengakui tentang kebenaran dari kitab Syaraful Muhattam, itu karya Imam As-Suyuti.
termasuk kitab terbaru dari kalangan Thorekoh Rifaiyah, Syair wal Masai. Saya punya, nanti saya bagi pada pertemuan ngaji kita live streaming seperti ini. Di situ juga mengakui bahwa Asy-Syaraful Muhattam itu karya Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Padahal tidak. Nah, hal-hal seperti ini kita harus teliti dan hati-hati. Hadis bisa dipalsukan, kitab bisa dipalsukan, manuskrip saja bisa dipalsukan, ditulis ulang lalu disusupkan dengan kepentingan-kepentingan penulis penyalinnya. Itu bisa juga terjadi. Oleh sebab itu kita harus teliti dan hati-hati. Kitab Dakwatut Tammah saja dengan versi cetakan yang berbeda, ada tambahan dan pengurangannya, bahkan banyak tambahannya setelah atau sebelumnya. Nah, itu tergantung pentahqiq dan penulisnya. Nggih, Mas Ujang, harus hati-hati, dibutuhkan ketelitian, khususnya manuskrip, termasuk manuskrip yang kami sampaikan kitab Fathur Rahimir Rahman kemarin malam itu. Nggih. Pak Joko Nur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng ngaos nggih monggo. Adenan Pak Adenan Cecep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng ngaos via angkasa. Maaf mau tanya, gimana hukumnya seorang warga negara Indonesia yang menjadi tentara Mamarika sedangkan jelas-jelas Mamarika adalah preman dunia? Nggih. Karena memang gaji tentara di sana itu bisa 10 kali lipat gaji tentara Indonesia. Menjanjikan ya. Kalau kita kerja di Sydney, New South Wales atau di pokok Australia pada umumnya itu jam-jaman. 1 jam kerja itu rata-rata 500 ribuan. Kalau 1 hari kerja 5 jam itu sudah cukup untuk hidup ya 2 hari 3 hari di sana. Apalagi kalau buat hidup di Indonesia bisa berbulan-bulan ya. Lah, termasuk kemarin kawan kita yang desersi ya dari tentara terus ikut menjadi tentara bayaran Rusia melawan Ukraina yang meninggal dunia, ya akhirnya kan ya dicoret kewarganegaraannya. Lah terus misalkan yang sekarang ada wanita tentara kita atau enggak tentara tapi sejenis pernah mendapatkan pendidikan kemiliteran di Indonesia atau semi militer ya, terus akhirnya kelamar kerja di sana diterima. Lah ini bagaimana hukumnya? Ditafsil. Kalau hanya untuk mencari harta dan nantinya tetap kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia, ya itu bisa makruh mendekati haram, tergantung situasi dan kondisinya. Tapi kalau saja dengan bergabung dengan Mamarika terus akhirnya untuk menindas negara-negara Islam ya, menindas Palestina, Gaza, tepi barat misalkan, terus berkawan mesra dengan Israel sana, ya hukumnya haram karena berdiri di atas darah yang tertumpah dari umat manusia yang ada. Jadi masih banyak pekerjaan lain selain menjadi tentara Mamarika. Nah, ini hampir sama seperti ketika janji kita sebagai warga negara Indonesia, setia ya berkorban demi bangsa dan negara, kan begitu harusnya. Mati urip nang Indonesia, mati urip membela bangsa, kan begitu. Tapi ternyata kok membela Mamarika, ya berarti berkhianat. Hubul watonnya itu dipertanyakan. Nah, kalau hanya sekedar ya cari gaji yang besar ya itu tadi bisa makruh mendekati keharaman, bukan makruh tanzih murni, tapi bisa makruh tahrim hukumnya. Nah, karena jelas Mamarika itu adalah wujud negara adidaya besar berkuasa layaknya Dajjal polisi dunia. Nggih, Pak Denan Cecep. Jadi menurut janji kita dilahirkan di Indonesia harus mencintai produk Indonesia, mati urip nang Indonesia, kalau merantau ke sana hanya untuk mencari uang saja. Nah, ini harus ada ketegasan dari pemerintah kita. Kalau memang
bergabung dengan tentara luar sana, bukan tentara bayaran loh ya, itu tentara asli ya, corek saja kewarganegaraannya. Ya silakan menjadi warga negara Amerika sana. Gitu. Oke. Jadi ini ketegasan, kalau nggak begitu nanti Indonesia ini akan semakin dilemahkan ya, lebih mencintai negara lainnya daripada negerinya sendiri. Nah, itu okay. Jadi hubul waton minal iman yang digemakan oleh Kiai Haji pendiri ya Nahdlatul Ulama, termasuk muasisnya ya. Nah, ini tidak benar-benar ditaati. Ya lal waton, ya lal waton, ya lal waton, hubul waton minal iman, dan seterusnya. Kalau menurut lagu-lagu kebangsaan kita ya, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri, nah dan seterusnya. Itu berarti dikhianati kan gitu. Nggih. Jadi nggak baik, nggak boleh. Nggak boleh. Mas Kebo nyimak ya, siap. Bu Sutarti mantap ya, siap. Sama Pak Ahmad Ghufroni, sekarang itu memasuki era pasar bebas dan era globalisasi, termasuk pasar-pasar agama. Nggih, bukan globalisasi Pak Ahmad Ghufroni, tapi globalisasi termasuk pasar-pasar agama. Nggih. Agama itu karena banyak orang yang kurang paham hanya dengan dogma tanpa logika, akhirnya ya banyak yang terpedaya dengan doktrin agama. Oleh sebab itu kita harus gelorakan bersama bahwa agama dan sains itu tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Agama tanpa sains juga pincang, sains tanpa agama juga sesat kemana-mana. Jadi harus sama-sama keduanya. Nggih, begitu nggih. Jadi jangan sampai kita kena gombal. Digombali dengan surga-surga dan diancami dengan neraka, kita tunduk saja. Lah, sama seperti acara yang ada ya, hall yang kedua dari almarhum ya, masnya Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf Nurul Mustafa, itu kan ya berisi ya doktrin-doktrin propaganda lah itu. Nggih. Berikan Pak Paiman Manto Suwito, Wonogiri nderek kiai. Apakah di Eropa juga ditemukan peradaban kuno seperti Pithecanthropus erectus, Homo soloensis dan lain-lain yang hidup jutaan tahun yang lalu? Ada ditemukan tapi tidak banyak. Di Inggris itu juga ada, tetapi yang paling tua sebenarnya bukan Afrika, bukan Eropa, bukan Cina, bukan Rusia, bukan Korea, tapi Nusantara. Itu jelas bahwa di bawah khotul istiwa, garis khatulistiwa, di atasnya Pulau Baruna, Warunadipa, ya sampai ke semenanjung Afrika dan Amerika, itu adalah kehidupan pertama, dan pertama kali yang menerima sinaran matahari di bumi ini adalah surga dari timur, itu Nusantara. Sebelum Nusantara hancur berkeping-keping karena kenaikan air laut dan karena gempa ya, bumi yang dahsyat melanda, gunung meletus serentak ya bersama ya, terpisahnya Pulau Jawa dengan Kalimantan dan Sumatera, begitu juga Madura ya, Bali ya. Dulu kehidupan di Papua dengan Australia itu sama, karena bisa dilihat Pulau Papua itu kan bentuknya sama seperti kanguru ya. Jadi kalau Manokwari itu ya kepala kanguru lah ya. Kalau Papua Nugini itu ya ekornya kanguru. Dan ternyata di sana juga ada hewan endemik khusus di dunia, yakni antara Papua kita ya, Papua Indonesia dengan Australia. Kenapa paling banyak berkembang biak di Australia? Karena di sana ladang lahannya sangat luas dan tidak banyak gangguan manusia.
dan tidak banyak hutannya. Hutan-hutan lebih banyak di Papua kita. Jadi ada hewan yang namanya kanguru, Papua dan Australia. Lah ini hewan, termasuk di sebelah timurnya Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur sampai Sulawesi yang dibatasi dengan garis yang tidak kasat mata. Orang mengatakan garis Walesia katanya. Itu memang hewan endemiknya beda. Tidak sama seperti sebelah baratnya, yakni Jawa, Sumatera, sama Kalimantan atau Baruna. Tidak sama. Jadi di sana di Sulawesi nggak ada gajah. Jadi hewan-hewan yang ada di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan itu tidak sama ada di dunia bagian timur Indonesia. Daratannya beda, dibatasi oleh garis yang tak terlihat mata. Oleh sebab itu kalau kita berbicara tentang Nabi Nuh itu sebenarnya dari Indonesia atau dari Laut Kaspia atau Laut Mati atau Timur Tengah atau Asia Tengah sana. Nanti kita bahas bersama. Kalau menurut saya bencana global banjir bandang itu tidak seluruh dunia, tapi global jangkauannya hanya di Timur Tengah dan Asia Tengah sana. Buktinya mana? Buktinya masih tersisa hewan-hewan yang ada di Indonesia. Masih ada gajah Sumatera, masih ada orangutan di Warunadipa, masih ada harimau kumbang, tutul, ya, dan harimau biasa masih ada di negeri kita ini. Jadi Pak Paiman Mantoswito, termasuk diantaranya di Losari, Kabupaten Brebes itu ditemukan usia Homo erectus itu 2,5 juta tahun yang lalu. Kalau di Tulungagung, ya, di situs tua Tulungagung itu antara 500 sampai 600 ribu tahun yang lalu. Kalau jutaan itu ada di Sangiran, Seragen, perbatasan antara Sumber Lawang. Itu contoh besar kehidupan, ya, cermin manusia sedunia. Ya. Kalau trinil, kalau Homo wajak yang di Tulungagung itu, atau yang Mojokerto, ya, yang di Sungai Bengawan Solo, pinggir-pinggir kiri kanannya itu usianya ratusan ribu tahun. Tapi kalau yang paling tua itu justru di Losari, Brebes ini 2,5 juta tahun yang lalu. Jadi kalau di luar negeri belum banyak. Oleh sebab itu kalau kita mendengar berita atau kata-kata bahwa asal-usul dari 3 agama besar di India, misalkan Buddha, Hindu, Jaina, itu dari sana, itu keliru. Justru dari sini, kebalik. Jadi agama asli yang dikemas oleh orang Arya yang ada di India itu berasal dari kita. Jangan kebalik kita. Jadi kalau diakui Candi Buana Cakapala, Muntilan Magelang atau Borobudur itu adalah candi Buddha, keliru, bukan. Itu candi atau monumen Nusantara. Candi Paranata atau Prambanan itu bukan candi Hindu, tapi itu monumen keyakinan bangsa Nusantara yang mengadopsi keyakinan agama Ardi yang bernama Dharma atau Dhamma. Berbuat baik, ngabdi kepada Allah Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Yang Hidiwasa, ya, Sang Yang Tan Kinoyo Opo, dan berbuat baik terhadap alam sekitarnya dan apalagi sesama umat manusia. Begitu nggih. Jadi lebih duluan sini Pak Paiman Mantoswito. Pak Bu Suryani, Bogor nyimak Pak Ye. Oh nggih, siap monggo Bogor nggih. Assalamualaikum Pak Licai Bonce, semuanya. Waalaikumsalam. Pak Ibu Barotul Halwa, Rejo Tangan, Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia nyimak. Oh nggih, siap. Pak Zara Insight lah. Sekarang Habib Charlie Al Jailani Al Indonesia, tolong di subscribe
channelnya. Dulu Papa Zara Entertainment, sekarang Papa Zara _insight. Nggih, assalamualaikum Romi Yai. Ya, salam hormat Buki Siaca selalu. Nggih, monggo sami-sami. Papa Zara ini Habib Al Jailani merkanya, tapi Al Indonesi. Nggih, sama-sama pejuang-pejuang muda. Beliau sangat dekat dengan Guru Gembul, guru kita. Saya kapan-kapan tuh pengen ngomong dengan Pak Guru Gembul, ya. Beliau itu visioner, pemikirannya itu selalu mengandung ya petuah dan penuh dengan makna yang ya perlu dipahami oleh semua generasi, ya, tidak hanya generasi milenial setelah tahun 2000 ya, zilenial setelah ini ya tidak, tapi generasi tua, generasi muda ya semuanya cocok untuk mengikuti pemikirannya Kang Mas Ja'far Rohadi atau Guru Gembul ini. Nggih. Pak Nuriskina. Lanjutkan Pak ya, biar kipin-kipin sadar nggih, saling mengingatkan. Jadi kenapa kok kemarin juga Kang Mas Rizik Syihab itu saya ingatkan jangan salah paham tentang Imam Ibnu Katsir yang mengatakan katanya bahwa Imam Ali itu laisa min ahlil baiti. Ya saya menerangkan apa adanya. Bukan, itu perkataannya khilafah atau khalifah dinasti Fatimiyah di Misriyah. Bukan ucapannya Ibnu Katsir. Ibnu Katsir hanya mengutip gitu loh. Oleh sebab itu ada dua versi Anna Alian bin Abi Thalib min ahlil bait. Jadi ada laisanya dan ada yang tidak ada laisanya. Oleh sebab itu sebenarnya Kang Mas Rizik Syihab ini kan harus berterima kasih kepada Pak Wiranto karena Pam Swakarsa dulu tahun 98 ya yang pertama-tama mencetuskan itu kan ya tentara juga. Jadi ini sebenarnya diperalat. Jadi FPI itu nggak ngerti kalau diperalat. Seharusnya kalau memang FPI itu sudah dibubarkan kan namanya kan Front Persaudaraan Islam ya. Paling enggak itu justru mengingatkan saudara-saudara dari jalan kebenaran. Termasuk ya Habib Muhsin antum imamuna, ya Habib Muhsin iqdi hajatina. Itu datangi, ingatkan kawan-kawanmu itu sendiri gitu loh. Jangan sesatkan orang-orang yang anggotamu. Iqdi itu kabulkanlah hajat-hajatku, hajat-hajat kami gitu loh. Kalau ya Allah ya Kudus sahil alainal fulus, kertas merah yang halus-halus bihaqi Habib Abdullah alai. Terus ini masih ana member-member yang njaluk karo Gusti Allah. Ya Allah ya Kudus sahil alainal fulus, kertas merah yang halus-halus, mintanya di kuburan. Iki piye to? Wong mati ku bingung karo karepe dhewe. Memahami barzah menjadi Raudhatul Jannah ini saja keliru. Habaib itu mayoritas memahami alam barzah itu bisa menjadi khufrah min khufratin nar atau niron atau raudhah min riyadil jinan atau jannah itu dengan makna lahiriah, sehingga kuburannya itu dihias-hias mewah. Wah ini jannah ini, yo ada bunga-bunganya, ada lampu kelip-kelip diskonya, lalu dihibur dengan kalau masuk ke kuburan itu ya bawa terbangan. Ya Habibuna, ya Habib Hasan, anta imamuna. Iya toh Ki? Apakah perlu hiburan almarhum yang dikuburkan? Ya enggak sih. Wong istirahat kok diganggu-ganggu. Jare ini tempat peristirahatan terakhir. Berarti setelah meninggal dunia bukan peristirahatan, malah tambah repot. Loh disowani dijaluki, "Duh Habib kabulkan." Ayo dibantah kaya apa sak donya, ora ono, ora iso. Sebenarnya ya Rasulullah seperti riwayat Malik Ad-Dar ya. Terus nanti ditarik ke bacaan tahiyah kita. Saya itu lebih condong sebenarnya tahiyat yang kita baca ini tidak ala riwayat
Abdullah bin Abbas, tapi lebih pada riwayat Abdullah bin Mas'ud saja. Yakni bukan assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh pada waktu kita tasyahud, setelah tasyahud, sebelum tasyahud itu atau tahiyat itu. Tapi saya masih menggunakan ala riwayah Ibnu Abbas. Tapi sebenarnya di dalam Sahih Bukhari sendiri itu jelas sebenarnya. Jadi at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alaika itu kalau Kanjeng Nabi masih hidup. Falamma kubido kulna assalamu ala nabi, jelas di dalam Sahih Bukhari itu. Jadi setelah Rasulullah kubido, dicabut nyawanya ya, kulna maka kami membaca assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, karena Nabi sudah tidak ada. Oleh sebab itu jangan sampai ini di salah pahami ya, dan disalah tempatkan arti, lalu saya langsung bisa salam uluk salam langsung secara mukhotob, kan langsung mukhotob kan ini kan ya, bukan goib ya, k kan, bukan assalamu alaihi kan, assalamu alaika. Jadi ada contoh orang sufi yang bernama Ali bin Ba'alawi yang ketika membaca tasyahud itu dijawab salamnya oleh Kanjeng Nabi kan itu. Di tarim atau di luar talim, bahkan di dalam sholat ataupun di luar sholat. Jadi kan akhirnya berlebihan. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, belum tentu Kanjeng Nabi yang menjawab, itu ya leluhur kalian sendiri itu. Jadi kalau menurut saya sesuai dengan catatan tahiyat yang versi Abdullah bin Mas'ud dalam Sahih Bukhari itu ya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baru salam. Atau kalau ada waktu ya kama sholeta, kalau tarawih nggak usah, sholawat Ibrahimiyah nggak usah dibaca, ketinggalan kereta. Nggih, begitu guys. Sementara nggih, bubaratul halwa akidah Habib sesat. Ya memang faktanya seperti itu. Nggih, bubaratul. Tapi mana? Coba. Misalkan bubaratul halwa nanti 100 tahun lagi ya meninggal dunia misalkan ya. Nah, lalu saya akan mengkultuskan makam panjenengan. Terus tak minta-mintain kayak apa? Ya Habibah baratul halwa igdi hajatina. Lah bodoh aku malah nambah. Justru kebalik gitu loh. Jenengan minta doa orang yang masih hidup kan gitu. Kok malah orang yang masih hidup kok minta pertolongan orang yang sudah meninggal dunia. Ini termasuk ajaran Syiah. Syiah yang bukan Syiah Mu'tazilah, Ja'fariyah bukan, tapi Syiah yang Rafidhah. Nggih. Berikutnya Pak Gavin, dia ada Kanjeng Nabi ya siap. Pak Bejo terus luruskan sejarah. Oh siap. Pak Mokas Permana, Pak Kiai pernah mengatakan Umar bin Hafid itu Syiah. Heri Pras memfasilitasi untuk membela Umar bin Hafid debat dengan Pak Kiai. Tergantung waktunya, karena waktu saya juga sangat berharga. Saya banyak acara, banyak kegiatan, dan saya juga manusia biasa yang perlu istirahat pula. Diikuti terus saja apa yang menjadi perlawanan dari Heri Prasnya. Ya nanti ikuti aja. Tetap kalah, nanti ujung-ujungnya tak kasih modal beliaunya. Ya. Intinya para habaib itu ketika ditawari pemahaman tentang Ghadirhum, ya, pasti akan percaya bahwa yang berhak menjabat sebagai khalifah setelah Rasulullah itu Sayyidina Ali. Dan banyak yang lebih ekstrim lagi tidak mengakui khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Karena di Ghadirhum itu jelas pesannya Kanjeng Nabi kita terhadap Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Gitu. Jadi isyarat-isyarat seperti itu diartikan. Pada waktu Habib Umar bin Hafid berkunjung ke situ Bondo itu kan bertemu dengan Syiah yang ada di sana dan berdiskusi tentang kaidah akidah Syiah. Lah sejak zaman dulu ya leluhurnya termasuk Imam Ahmad Al-Abah itu juga aslinya Syiah. Syiah memang. Syiah Imamiyah. Kalau memang sekarang Habib Umar bin Hafid itu mengaku sunnah, ya itu hanya takiyah. Oleh sebab itu hati-hati. Ya kemungkinan dicampur aduk sufi. Sufi itu kan pertama kali memang yang paling getol mempopulerkan adalah kalangan Syiah memang. Tapi Syiah yang bukan Syiah Rafidhah, tapi Syiah Ja'fariyah.
keturunan dan pendapat dari mazhab Ahlul Bait namanya, mazhab Ahlul Bait. Jadi jangan heran misalkan nanti Pak Pamungkas Pramana untuk bukti banyak orang-orang Ba'alawi itu yang memeluk agama Syiah Islamnya. Tapi ya tetap mencampur adukkan ya kadang ya rotiban, ya duroran dan lain-lain. Nggih, saya sudah punya banyak data bahwa Kang Mas Umar bin Khalid itu sesuai dengan al-hukmu bidzawahir ya, itu sama seperti karya dan pemikirannya. Saya punya data-datanya itu ya termasuk bagian daripada Syiah. Antara Mu'tadilah yang bertakiyah atau Syiah Imamiyah, Itsna Asyriyah. Karena banyak dari guru-gurunya yang seperti itu ya, tidak kita melihat gurunya tapi dari sepak terjangnya, termasuk diantaranya kurang fokus mempelajari tasheh dan fasih membaca Al-Quran. Coba jenengan dengarkan bacaan Al-Qurannya Habaib itu mesti welek, gak enak dirungokno pasti. Karena apa? Gak begitu penting, gak alasan nanti qiraah asroh bukan sab'ah, asroh ini 10 imam katanya. Sampai Imam Ubaidillah itu menjadi wasilah ya dari JKI sejak kapan Imam Ubaidillah menjadi qori itu qiraah imam sab'ah itu. Nggih, Pak Mas Pramana siap insyaallah. Bu Pak Zuki Widasari benar sekali ya, nggih benar nggih. Pak Surtarti, orang pada keblinger, mereka tenggelam tanpa sadar dikecohkan. Semoga mereka menyadari Kiai Amin. Dia harus disadarkan Pak Bu Surtarti. Kalau dibiarkan, ya tidak ada yang mengingatkan, maka kita dosa. Jenengan juga dosa. Kewajiban saudara itu 3 kali ya. Kalau kewajiban khotib yang berprofesi sebagai juru dakwah ya selama hidupnya amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi secara khusus ya bagi orang-orang yang berada di dekatnya itulah yang lebih wajib untuk mengingatkannya. Jangan hanya sekedar bersorak-sorai dan mengiyakan saja. Pada waktu acara yang didukung Ainus TV itu kan ya banyak saya lihat itu ada Gus-gus dan Kiai Ustadz di belakangnya. Ya mbloon tok ngono. Piye to iki? Padahal jelas akibatnya ya orang-orang yang hadir di depannya, hadirin hadiratnya itu semua tercuci otaknya. Sama dengan ketika orang Indonesia dijak nyanyi Qaddukal mayyash itu. Qaddukal mayyash ya Umari. Itu lagu tari perut itu. Terus wala umri kitrikit umri kitrikit lek wa pilih lek. Itu lagu-lagu mereka. Di dunia per-YouTubean kan ada seorang pramugara ya, laki-laki yang mengikuti kapal pesiar itu namanya siapa ya, Vincent dulu. Itu sekarang memakai kaos Abana kan ya, tulisannya Arab Abana ya. Di tempat-tempat yang kawan-kawan beragama Nasrani itu ya tulisannya Arab bunder itu. Wah, dikira Muslim itu. Abana itu Bapak di surga. Bagi yang nggak ngerti, wah itu termasuk azimat luar biasa ya. Saya mengerti As-Sakof, telanjangnya Kof ya, Al-Haddad Ha. Kita ini bisa banyak yang lugu Pak, okay? Banyak yang lugu mudah ditipu. Apalagi kalau agama itu. Okay? Pak Toko Suryo, banyak orang alim Kanjeng Nabi dihina kok diam saja. Nggih, tapi nek kiai ini dihina marah semua. Nek agamane dihina, Kanjeng Nabi dihina, menengai, meneng bae. Nggih, Bu Ainun Konita. Waru nderek ngaos Kiai. Minta penjelasan tentang ziarah ke makam Boto Putih. Karena orang-orang sini masih banyak yang ziarah ke sana. Kalau mau ziarah ke makam Boto Putih, tapi ke makamnya Mbah Sunan Boto Putih yang asli, Pangeran Lanang Dangiran. Dan juga Adipati Surabaya. Keturunannya Mbah Sunan Pekik, keturunannya Mbah Sunan Ngampel Dento. Itu kalau Habib Ahmad nggih bin Syekh Bafakeh ya itu aduh jangan residivis ya.
piye to iki? Lah karena gara-gara propaganda dari kiai-kiai yang tidak ngerti sejarah. Ikuti yang kemarin kami sampaikan datanya. Jangan buka sendirilah. Nggih. Catatan dari Vandenberg itu kan termasuk eksternal lah ya. Ya muasir sezaman bertemu langsung. Di penjara 3 kali di Sumenep selawe tahun ya, tapi di penjara. Terus di Semarang, di Batavia di penjara. Di Semarang karena menipu. Ya utang itu nanti yang bayar itu langit. Akhirnya ngerepoti jamaah, ngerepoti dulur-dulure. Akhirnya pulang ke Surabaya. Lebih lama di Sumenep. Selama tahun menjadi guru ngaji. Keluarga besar kerajaan atau Sultan Abdurrahman Niti Pakunotoningrat. Bukan Niti Adiningrat. Kalau Niti Adiningrat lah Surabaya lah sama Pasuruan. Pakunotoningrat. Nah, selama tahun di sana. Bahkan yang menebus dikeluarkan dari penjara itu juga anaknya Sultan Abdurrahman Sumenep itu. Nggih Ibu kain enggak usah lah. Kalau mau ziarah ke makam Sunan Boto Putih sing asli ku pangeran lanang dangiran. Iku asline saka Blambangan ya Banyuwangian gitu loh. Nggih. Itu yang asli. Jadi hall Boto Putih yang asli itu hallnya pangeran lanang dangiran. Kita ini bangsa Nusantara sebenarnya nggak mau secara berlebihan hall itu, tetapi kalau kita tidak ikut bersaing ya, maka hall itu akan dikuasai oleh hall mereka. Akhirnya kita ini tenggelam gitu loh. Jadi hall Boto Putih yang asli itu hallnya Sunan Boto Putih Pangeran Lanang Dangiran, dan kalau bisa hallnya Sultan Banten, yakni Sultan Saifuddin Maulana Muhammad Saifuddin yang meninggal tahun 1899 Masehi itu dari Banten, dimakamkan di situ. Jadi kawan-kawan dari Sunda, dari Jawa Barat itu kalau mau ziarah ke Mbah Sunan Ampel tolong mampir ke Sultan Banten itu di kompleks pemakaman Boto Putih nggih Pegirian Surabaya. Gitu nggih. Begitu nggih Bu Ayunin Konita. Sementara begitu jadi ziarah minggok kiri. Jangan lurus. Nggih, mohon maaf, dimaafkan saya. Ya, karena kalau nggak begitu ya nggak ditegesi kayak gitu terus bagaimana seterusnya itu loh. Ibu Hija Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, berikutnya Pak Hija Farida. Hatur nuhun Pak Yai, sedaya ilmuna nutos ditampi ku abdi. Nah, ini bahasa Sunda. Orang Sunda itu luar biasa. Punya hati yang bersih semua. Ya ada yang tidak bersih ya hanya kecil saja. Contohnya apa, kawan-kawan dari Padu Badui, suku Badui di Pandeglang itu, di Cibiyo, di mana-mana itu ya, itu orang yang murni, tidak punya kuburan. 7 hari langsung diratakan. Jadi mereka tidak menyembah kuburan. Jadi leluhur Nusantara itu tidak pernah menyembah kuburan. Justru yang menyembah kuburan itu adalah Habaib Ba'alawi. Itu jangan sampai salah loh ya. Menyembah pohon, menyembah patung, ya kuburan dijadikan sebagai patung secara berlebihan, dimintai pertolongan. Ini sama dengan menyembah kuburan. Tidak hanya di sini tapi di Yaman, Hadramaut sana juga begitu. Jadi kita nggak perlu ikut-ikutan yang nggak ada tuntunan seperti itu. Nggih. Pak Nyanyam bahkan secara terang-terangan menyebarluaskan yang katanya sholawat, padahal jelas kultus banget, naudzubillah. Nggih. Sholawat yang paling manjur itu Pak Nyam-Nyam langsung ngakunya dari Kanjeng Nabi. Wes entek jenengan. Saya demi Allah dalam bulan Ramadan ini setiap malam Jumat itu bertemu Kanjeng Nabi, dan saya diijazahi sholawat namanya sholawat Nur Ihyaiyah. Secara yaqozoh itu saya ingat terus dari Kanjeng Nabi, jumlahnya tuh 5 bait. 5 bait nanti tak tuliskan dan ijazahkan kepada sampean semua. Barang siapa membaca sholawat produk cari saya, ini dari Kanjeng Nabi langsung saya. Ini gak ada di hadis Nabi, khusus di Kanjeng Nabi memberikan kepada saya. Barang siapa membaca sholawat saya setiap ba'da sholat subuh 41 kali, maka khasiatnya sama seperti membaca surat Yasin 41 kali itu. 83 ayat itu ya. Dalam hal mengabulkan hajat, menenangkan hati, sukses dunia akhirat,
saya jamin. Kedabur saya ini. Jangan percaya. Sholawat yang sederhana saja lah. Sholawat Jibril sallallahu ala Muhammad. Sholawat Ibrahimiyah itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baik Sayyidina ya apa ora usah dibahas. Sayyidina ora usah perlu dibahas teman-teman. Masalah sholat tarawih 11 rakaat 20 atau 30 rakaat semonggo. Itu masalah sunnah aja, nggak masalah. Tapi kalau masalah khurafah yang disandarkan ke karomah, ini yang wajib kita luruskan bersama. Nggih, Pak Nyam begitu nggih. Jadi semua orang nanti bisa seenaknya mengatasnamakan Kanjeng Nabi, padahal sudah diancam Nabi kita, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, yang sebelumnya didahului oleh inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala akhatin. Gitu loh. Berbohong atas nama aku itu tidak sama seperti berbohong atas nama orang lain. Berarti beda. Lah barang siapa berdusta atas namaku, jarine aku ngijazai sholawat iki padahal tidak, ya maka pilihlah tempatnya nanti di neraka. Di neraka itu di mana? Bukan dibakar api, itu ya enggak. Di neraka itu hidupnya sengsara dunia sampai akhiratnya gitu. Nggih. Pak Suryani, Bu Suryani, PBNU, Muhammadiyah dan organisasi Islam yang lain juga diam Pak Kiai. Harus diingatkan semuanya Pak Kiai. Nggih. Siap Bu Suryani. Organisasi massa Islam terbesar dan besar dan lembaga Islam dan diprakarsai ya, dilindungi ya dalam naungan pemerintah kita ini kurang siap menghadapi globalisasi informasi, sehingga ya seperti ini terlalu lembek ya, karena alasannya ya sudah banyak yang ngasih tahu, memberi informasi gitu. Jadi belum siap. Sama seperti dunia pesantren, ketika Kiai Imaduddin Utsman menyampaikan ini termasuk jahil murakkab wal murakkab summal murakkab hatta al murakkab jiddan misalkan, itu ya memang faktanya seperti itu gitu loh. Belum siap pesantren untuk membantah data-data Kiai Imaduddin Utsman, data-data Gus Aziz Jazuli, data-data kita belum siap. Pesantren saja, lembaga pendidikan agama ya belum siap, apalagi perguruan tinggi kita yang nggak punya datanya. Mohon maaf nggak nyembelikan. Perguruan tinggi kita nggak punya, manuskrip Fathur Rahimir Rahman itu nggak punya, justru panjenengan yang punya. Oleh sebab itu yang menyimak kajian kita itu banyak dari kiai-kiai, bupati, ya TNI, Polri, pejabat-pejabat negeri, semua menyimak kita. Dan banyak juga yang menemui saya itu setiap kadang nggak lewat live streamingnya, saya lewat rekamannya, ya oh siap, sama-sama. Saya berani mengatakan itu ada datanya. Nanti mentok-mentoknya itu di Candi Borobudur 5293 tahun sebelum Masehi itu sudah ada. Ising ya, Mahuan ya, Fahien itu sudah tahun berapa? Tahun 600 Masehi, tahun 400 Masehi, tahun 350 Masehi itu sudah menyaksikan Buana Cakapala itu sampai Candi Muaratakus di Jambi sana itu. Sudah ada. Kenapa sejarah kita diseret ke belakang Candi Borobudur tahun 845? Ya bukan keajaiban dunia. Lawang di Damaskus Syria, di Italia, di Roma, di Perancis, di Inggris itu masih ada bangunan yang dibangun sebelum Masehi. Kota Damaskus Syria, Suriah dan Yordania Petra itu sudah lama dibangun oleh manusia, dan bahkan peninggalan manusia raksasa di lembah Al-Ahqaf ya, dan di Saudi Arabia ya. Itu ada jauh sebelum Masehi, ada yang 4000 tahun sebelum Masehi. Ya berarti Indonesia itu nggak punya keajaiban. Candi Borobudur itu 5293 tahun sebelum Masehi dibangun. Candi Paranata atau Parambanan itu dibangun 5200-an, 5260-an sebelum Masehi. Dan bukan candi Hindu Buddha. Bukan, tapi itu monumen Nusantara seperti Monas dan Tugu Pahlawan Surabaya. Gitu. Nggih Bu Suryani. Pak Istanto Maulana Hasan Dawir sudah almarhum, kita doakan semoga Akhinal Karim Habib Hasan bin Ja'far As-Saqqaf diampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah dicabut oleh Allah Ta'ala supaya tidak banyak
ya yang disesatkannya. Bahaya karena apa? Itu tadi termasuk yang mengatakan bahwa Habib Abdullah Bil Faqih Malang hafal 7 juta hadis ya beliaunya. Berdasarkan ngendikonya Habib Abdullah sendiri katanya, dan bahkan secara vulgar menyampaikan yang pantas menjadi muridku ini Habib Abdullah, yang berkata ya Habib Hasan almarhum, Hasan kamu itu nggak pantas jadi murid saya. Berarti kan Habib Hasan almarhum kan lebih tinggi ilmunya daripada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki. Yang pantas menjadi murid saya itu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, itu yang pantas jadi murid saya. Kalau kamu itu nggak pantas, Hasan. Ngono ya percaya ini, pengikutnya ya percaya. Heran. Mbah Joyo, penyesatan yang dibungkus dengan sholawatan. Nggih dulu dinasti Fatimiyah di Mesir itu juga begitu, mempropaganda ya dengan mengadakan acara-acara keagamaan, termasuk ya sholawatan itu. Pokoknya ceramahnya itu dapat diteni lah, bahwa awalnya itu ayo kita cinta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu mesti ngaku cucu Rasulullah. Ya sama seperti itu. Nanti sambil ngancam-ngancam itu kan wedi kabeh orang. Barang siapa di dalam hatinya benci kepada Ahlul Bait, maka dia tidak berat sedikit pun masuk surga, dan diancam masuk neraka selamanya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Lah, kita sudah tidak dapat melihat kembali wajah-wajah dzurriyyah Rasulullah. Sekarang ditinggalkan ya wajah-wajah saya di Habib ini. Jadi melihat wajah saya itu jamin surga. Jadi pajanglah foto-foto saya itu sebagai bukti kecintaan Anda sekalian terhadap waliullah ya saya. Pak Ramodiudi, berwasilah kepada orang yang sedang diazab kubur parah. Bingung sendirian di kubur itu, bingung gitu loh. Dijaluki wong 2000 piye nek ngabulno iku piye ta? Ya, ini loh, ada jin penjaga kubur. Jin penjaga kubur ini ada dua, ada jin fasik dan ada jin mukmin. Kalau sampai dikabulkan yang berziarah kubur itu, kemungkinan ini jin fasik, supaya semakin mantap untuk menziarahi kubur itu. Gitu loh. Saya tidak seperti Wahabi atau Salafi, Salafus Soleh, tidak. Saya ziarah kubur. Saya ziarah Mbah Sunan Ampel, ziarah Mbah Sunan Giri, ziarah Wali Songo, ziarah guru-guru saya. Tapi yang paling penting ya keluarga saya, guru-guru saya. Nah, ziarah itu tadzkirah lil akhirah gitu loh. Mengingat akhirat, aku bakal ya dikoyokno ngene. Terus bekal apa yang saya kumpulkan saat ini, dan saya akan meniru kebaikan beliau-beliau yang saya ziarahi, begitu. Gitu loh. Masalah keberkahan itu otomatis karena kita sering mengingat ngenulkan ya, tidak terlalu ngoyo dalam kehidupan, akhirnya kita banyak syukurnya, yang akhirnya dengan banyak syukurnya akhirnya Allah menambah nikmatnya kepada kita semua. La in syakartum ya la azidannakum ya wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aslinya itu gitu loh. Pak Nanang Ahmad, yang dimaksud itu si Hasan Tiren. Enggak, Hasan Tiren. Tiren itu singkatan dari mati kemarin. 2 tahun kemarin. Sanaim Naim, Bekasi hadir Pak Yenur nggih, monggo Bekasi. Tulisannya kok berlekasi. Pak Jerry ta 6E. Assalamualaikum warahmatullahi Sugeng dalu wong Pekalongan kajen derek nyimak Yai. Semoga Pak Yai selalu diparingi kesehatan. Amin matur suwun sama-sama. Berikutnya Pak Supri WK, Wiyung nyimak Yai derek ngaos siap Wiyung Surabaya. Wiyung itu Surabaya ya, termasuk ya barat lah ya. Banyak macetnya. Pak Mariono Rio, alhamdulillah satu pandangan. Awal menyimak nampak kejahilan butuh kebangkitan spiritualitas diri nggih. Pak Mariono Rio ini sudah mencapai puncak kesadaran jiwa. Kenapa ya orang-orang Nusantara kita itu sudah tinggi spiritualnya, sudah lebih tinggi daripada masyarakat manusia lainnya. Di Nusantara sejak dulu itu selalu menomorsatukan spiritual, bukan material ya. Oleh sebab itu tidak ditemukan banyak peninggalan bangunan-bangunan yang megah ya.
gedung-gedung pencakar langit itu, karena memang spiritual, ingin harmoni dengan alam, harmoni dengan, nggak senang perang gitu loh. Oleh sebab itu orang Nusantara itu kalau ditundukkan dengan orang yang mempunyai keangkaran murkaan, keserakahan dengan senjata-senjata canggih perang, ya akan terkalahkan. Karena yang dikedepankan itu spiritualitas. Itu dulu leluhur di Indonesia, di Nusantara kita itu seperti itu. Pak Rafa, saking Bojonegoro nderek ngaos Pak, yo siap, nggih siap monggo. Pak Oyo Nuswan, Cilacap nyimak yo siap Cilacap. Mang Ucup, Assalamualaikum Lebak Rangkas Bitung Banten hadir. Oh siap, waalaikumsalam. Salam untuk Lebak, nggih, Rangkas Bitung semua, nggih. Di sana dulu pernah jadi peristiwa besar ya. Gunung Krakatau itu aslinya Gunung Batuworo. Kenapa kok dirubah menjadi Krakatau itu bagaimana? Rakata, anaknya akhirnya Rakata Krakatau itu. Hasilnya itu Gunung Batuworo. Nggih, Gunung Batuworo, nang tengah Selat Solo itu. Itu bisa mengubah cuaca ya manusia sedunia gitu. Pak Istanto Maulana, jimat barang siji sing dirumat nggih. Jimat itu azimat, bahasa Arabnya itu azimat itu sebenarnya ya antara niyah, azimah ya. Nah, itu hampir sama. Nanti jimat itu barang siji sing kudu dirumat. Lah jimat yang paling tinggi nilainya adalah jimat kalimat syahadat atau jimat kalimosodo. Jimat kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu nomor 1. Yaitu jimat yang paling tinggi dan paling mahal harganya. Pak Kusno Al-Farisi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pak Agus Saifullah, nderek mirengaken kajian dalu niki. Oh nggih monggo. Tidak hanya mirengaken saja, silahkan menulis. Pak Dr. Muria Channel, gudangnya orang bodoh di ormasku. Sholawat itu untuk Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan untuk orang-orang yang tidak jelas. Nggih, terus panjenengan. Sebenarnya ya sholawat itu bisa secara umum ya. Sholawat itu doa. Misalkan Allahumma sholli alaika ya Dr. Muriah Channel misalkan. Ya boleh secara umum. Tapi sholawat yang paling tinggi ya itu sholawat kepada Rasulullah. Tujuan mengirim doa kepada Rasulullah itu bukan atas keuntungan Rasulullah, tetapi keuntungan kita. Dengan kita membaca sholawat kepada Nabi kita, maka kita akan mengingat seluruh ajaran-ajaran baiknya, tuntunannya, uswatun hasanahnya. Di dalam setiap perbuatan, ajaran, ibadah vertikal, horizontal yang Rasulullah sampaikan kepada kita itu bernilai syafaat semua. Jadi syafaat itu bukan terus yang kita pahami secara klasik. Kita nanti akan ditolong oleh Kanjeng Nabi kita, dientaskan dari api neraka yang gosong, nggak terbentuk, akhirnya dicesno nang telaga Kautsar langsung berbentuk ces. Enggak. Ini kan akhirnya dimanipulasi oleh habaib Alawi. Sebagai apa? Panitia kiamat. Ya kan? Jadi panitia kiamat itu siapa ya? Dzurriyyah Rasulullah, ya saya ini panitia kiamat. Jadi saya itu bisa mensyafaati kalian. Piye lagi? Ini namanya kesombongan. Syafaat itu ya ada uzma, ada sugro. Nek syafaat antara sesama manusia itu syafaat sugro, biasa-biasa saja. Gitu, nggih. Pak Mudrik ya. Pak Said Krisna, Tazim selalu buat Kiai Nur ya. Amin, matur suwun. Pak Mengucup, saya punya sejarah Cirebon Girang. Di tahun 2007 tidak ada Pak Alawi, yang ada sejarah Prabu Siliwangi. Nggih. Cirebon sama Caruban itu beda. Nggih. Caruban dalam naskah Caruban Nagari, negeri Caruban. Pertamanya Cirebon dulu. Biasanya orang Sunda itu dimulai dari kata-kata Cirebon itu udang kecil itu loh, udang kecil dari laut lalu diolah menjadi terasi. Pada waktu awal-awal pertama babat ing Cirebon itu penguasa Cirebon
itu mengirim upeti ke Prabu Siliwangi di Pakuan ya, di Bogor ya, dan sebagian di Galuh ya, itu ngirim terasi. Jadi rebun itu diolah menjadi terasi dan terkenal sampai luar negeri, sehingga banyak perantau-perantau dari luar negeri, dari India, dari China, dari Eropa, dari Arab sana mampir di pelabuhan Cirebon. Lalu di sana banyak orang yang bermukim dari luar negeri, campur aduk antara suku bangsa yang ada, campur. Berarti caruban itu caruban, bukan caruban Madiun. Caruban, carup itu campuran bangsa manusia dari luar negeri campur dengan bangsa Sunda, bangsa Jawa. Jadi caruban, nagari caruban. Lah kotanya menjadi Cirebon. Rebun itu ya terasi, udang yang dijadikan terasi. Nggih begitu nggih Mang Ucup nggih. Nggih siap, kapan-kapan kami dibagi nggih. Prabu Siliwangi nggih. Pak Agus Safiyullah, ngisi malam-malam Ramadan agar lebih bermakna ya nggih. Ini termasuk tadarus Pak Agus. Jadi tadarus tadi kan baca Quran kan sudah, tarawih, witir sudah. Ya sekarang tadarusan. Tadarusan yang asli itu mempelajari ayat-ayat Allah, tidak hanya yang terfirman tapi juga tercipta. Termasuk ngaji bersama ini adalah mengkaji ayat-ayat Allah. Ini termasuk ya secara umum itu tadarusan. Secara umum gitu. Pak Yanti, Bu Yanti Wedo, rakyat kecil emang lagi dirusak Pak Kiai. Dirusak dengan doktrin-doktrin agama, dimiskinkan dari ekonominya, dirusak moralnya, dirusak dengan sistem yang tidak bisa terbaca orang awam ini. Ini jarang bisa, kadang-kadang Kiai aja nggak bisa baca ya Bu Yanti. Ulama itu nggak bisa baca. Ulama terkenal Indonesia nggak bisa baca. Mesti baca bukan baca mocon tulisan huruf itu enggak. Apa yang mereka lakukan? Ini kan ada sehari yang lalu kan ya, dari Yaman asli memiliki data KTP palsu, mau ngurus di dinas imigrasi. 2 orang dari Yaman ketangkap dinas imigrasi, ya jangan dipulangkan deportasi saja, dihukum enak men gitu, dipulangkan, biaya pesawatnya kita yang nanggung. Jambi. Lah terus nanti seandainya mereka berduyun-duyun datang ke Indonesia karena mereka bermarga Aidit, bermarga Ba'abud, bermarga Assegaf, bermarga Alatos, bermarga Al-Hafid dan lain sebagainya, yang sudah banyak saudara-saudara di sini yang mau menampung, seperti yang terjadi di Tegal, di Pekalongan, di Indramayu. Seperti apa kita? Indonesia ini lemah pengawasannya, mohon maaf. Tapi alhamdulillah tidak terlalu lemah ya, sudah banyak kesadaran melalui masukan-masukan dari panjenengan semua. Akhirnya ya kemarin ketangkap di Jambi, Provinsi Jambi. Nanti akan banyak lagi karena di sana konflik. Di sini ini aman nyaman, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Ya lama-lama ya kita ini dibodohi, mereka yang menikmati kan gitu. Nggih, Buli Rayu, assalamualaikum ya Nur, nderek ngau siap Buli Rayu, monggo silakan. Pak Adi Sanjaya, News perlu pencerahan, nggih. Perlu dicerahkan Pak Adi Sanjaya. Berbahaya, nanti jenengan gitu, kami sertakan kok videonya. Kalau tidak sempat kami sertakan, jenengan bisa melacaknya sendiri. Kontet Fuadi, doktrin khurafat sampun merambah desa, terutama Gunung Kidul. Setiap rasulan pengajian mesti Habib ABC yang diundang. Ganti nanti ngundang saya saja. Saya nggak masang tarif, ya. Penting ada waktunya, gitu, nggih. Bukan berarti ini rebutan berkat, tidak. Ya untuk maslahat gitu loh, untuk maslahat. Kalau yang diundang itu kiai-kiai pribumi, ulama-ulama negeri ya kan bisa ngerti ya sejarah leluhurnya sendiri, nggak sampai dibelokkan. Harus dikembalikan lagi ke asal supaya kita ini menjadi bangsa yang superior, tapi tidak sombong itu. Jangan inferior, ya kecil hati, minderan gitu. Nggih. @IO leres jai penjelasan tentang Cirebon. Saya asli Cirebon, mendukung perjuangan panjenengan Kang Abbas, Kiai Imad dan PWLS nggih siap. Nggih kemarin nggih video yang kami saran. Kemarin waktu saya di Cirebon itu ya tidak lama sih nggih. Hanya beberapa waktu saja nggih karena banyak acara lainnya. Nggih matur suwun, terima kasih. Jadi
Cirebon itu Caruban sama Cirebon, itu lebih duluan Cirebon berdiri, lalu Carup ya, di pelabuhan itu campuran. Jadi di sana itu banyak ya, karena memang Angtin itu kan istrinya Syarif Hidayatullah. Mas Sunan Gunung Jati istrinya ada dari Cina itu. Jadi kalau ini ada berita terbaru lah ya. Di makam Satu Patok itu ada makam-makam prajurit. Ya ada prajurit Cina, prajurit Jawa, prajurit Sunda, prajurit Pajajaran, dan sebagian pengikut dari Mbah Syarif Hidayatullah. Itu ada yang tahu kuburannya. Dia seorang wanita China, bukan Muslim agamanya. Dia merasa ada chemistry, terus suruh mencari tempat makamnya sendiri. Jadi kuburan saya itu di situ gitu loh. Jadi ngerti. Lah, ini termasuk dalam kategori sains reinkarnasi. Mohon maaf. Ini nanti kita bahas lagi lah supaya kita tidak tumpang tindih. Jadi antara ilmu sunatullah dan prakteknya, begitu juga saintifik itu nanti akan ketemu juga suatu saat. Jadi pencerahan kita akan semakin berkembang seiring dengan waktu berjalan ke depan. Bahwa ternyata hidup kita ini berulang. Lah, kenapa orang-orang dulu leluhur Nusantara itu memiliki keyakinan bahwa orang yang meninggal dunia itu jiwanya dikumpulkan di hutan-hutan, di jurang-jurang, ya? Apakah itu sebuah kesalahan keyakinan? Ya tidak, itu hukum alam. Hukum alam. Kalau dalam Sahih Bukhari itu ada keterangan bahwa nyawanya orang-orang kafir itu dikumpulkan di sumur Barhut ya, di Hadramaut itu kan. Lah, apa hubungannya dengan orang Indonesia? Terlalu jauh. Orang kafir Indonesia nanti nyawanya kalau meninggal dunia dikumpulkan di sumur Barhut, nggak mungkin. Nggak mungkin. Muskil qawiyun. Hadza muskilun qawiyun, tidak. Lah dikumpulkan di gunung-gunung itu, oleh sebab itu gunung-gunung itu ya suci, bersih, jangan dikotori dengan kata-kata kotor atau perbuatan kotor, karena di sana itu tempat mukimnya ya, bisa dikatakan manusia dimensi 5, manusia dimensi 6 dan seterusnya. Bisa juga manusia tanpa raga, tapi biasanya makhluk-makhluk penghuni hutan-hutan yang ada di gunung-gunung Nusantara itu fisiknya itu tidak terlalu tinggi. Paling tingginya itu sampai 1,5 meter sih. Di bawah kita rata-rata 1/4 meter lah. Nah, itu tapi badannya ya kenggeng. Badannya kenggeng. Jadi di sana hukum fisika kuantum harus diterapkan. Jadi terbebas dari hukum ruang dan waktu. Oke, nanti kita bahas lagi. Pak Bencong sisa-sisa gledek. Terasi saya suka, tapi bau terasi tidak tah. Terasi itu kalau bisa pas mau sholat ya jangan disucikan dulu. Tapi biasanya buat sambal terasi, buat lauk pauk ya, nah itu nggak apa-apa. Terasi itu termasuk makanan atau lauk pauk khas Nusantara, termasuk Cirebon itu. Lalu ditiru oleh tempat-tempat lainnya, terasi itu. Nggih, Pak Benjong saya gledek nggih. Berikutnya Pak Laksana, jiwa Nusantara harus digalakkan. Bu Stefani nggih, jiwa Stefani Anjelan nggih, saya nggih siap. Pak Hashimomoto, mereka mau menguasai Indonesia dengan merubah bangsa ini. Nggih, sudah Pak Hashimomoto. Sebagai bukti daripada kecintaan kita terhadap negeri, kita harus meluruskan, melawan dengan elegan gitu. Jadi bukan kebencian. Nanti kalau ada yang mengatakan kebencian bagaimana? Harusnya kawan-kawan FPI, HTI itu justru menasihati kawan-kawannya sendiri. Lah Kang Mas Rizik itu SMP-nya Katolik ya, sekolah ya. Tapi agamanya tetap Islam, tapi SMP-nya di sekolah Katolik. Tolabul ilmi, nanti tolong diingatkan ya tulisan yang tadi. Enggak, cuma sedikit. Hah? Cuma sedikit ya. Jadi Tolabul ilmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tanggapan tentang MBG karena di medsos banyak pro kontra. MBG, makanan bergizi gratis itu sebenarnya ya
Kalau dulu sesuai dengan janjinya Pak Prabowo ya harusnya jangan ngambil uang negara, kas negara lainnya. Gitu harusnya nggih. Sampai anggarannya itu kan besar ratusan triliun lah ya. Lebih baik perguruan-perguruan tinggi dan ormas-ormas kemasyarakatan kita ini ditantang untuk melakukan penelitian dan dibiayai oleh negara. Jadi IPTEK yang berbasis budaya, IPTEK yang berbasis peradaban dunia harus dikembangkan semua. Dan yang penting adalah bagaimana caranya mengentaskan kesenjangan dengan memperbanyak lowongan pekerjaan. Itu yang penting. Lah MBG itu apiknya ya iso lowongan pekerjaan itu. Tapi yang penting, paling penting lagi adalah guru-guru honorer itu gajinya berapa? 300.000, 600.000, kadang-kadang cairnya itu 6 bulan sekali kadang. Lah tukang isa-isa MBG itu gajinya 3 juta. Ini kan termasuk ya kesenjangan lah, kecemburuan nanti itu. Nah kita tidak perlu cemburu berlebihan jika negara turun tangan mengatasi ya keadaan. Insya Allah nanti MBG ini juga jalan, terus masyarakat lainnya juga tetap mendapatkan pekerjaan. Jangan terjadi kecemburuan sosial itu. Nggih. Pak Ridho Triple, dari kasih mugi Kiai Tansa pinangan ke arah hajuan ugi amin matur suwun. Pak Tasa, Pak Jalul Mustafa jaga kesehatan ya oke siap jaga nggih. Pak Jamalah Mustafa. Tulisan panjenengan tadi ada Bu Zenzita barang ya? Mas sedikit ya, tak baca ya. Tak baca, nggih. 1 menit nggih. Bu Zenzita, Assalamualaikum, izin. Waalaikumsalam. Bu Zenzita. Izin tanya kabar Gus Tom dan Gus Puja Pak Yai, kok Gus punya nih. Apakah beliau berdua sudah bebas belum? Belum, tapi saya sudah menghubungi keluarga beliau. Nanti insya Allah kita akan bantu juga, insya Allah. Nggih. Pak Toko Suryo, Assalamualaikum Kiai Nur. Waalaikumsalam. Selalu nyimak ngaji pengajian Kiai Nur, selalu saya melihat cahaya hati begitu banyak memancarkan ilmu dan adab, tidak membenci tapi mencerahkan umat. Nggih, siap. Nggih, harus begitu. Kalau nanti lesannya ulama Kiai Nusantara terbiasa membenci, mencaci maki lah sama saja, gak ada bedanya. Pak Toko Suryo nggih. Nggih, terus berikutnya. Nggih. Pak Jamalah Mustafa, Pak Isimoto, terima kasih banyak, masih banyak tulisan Pak Laksana, banyak orang yang tidak salah ditangkap, mereka akhirnya dapat MBG. MBG itu sasarannya yang tepat sebenarnya. Orang yang kaya-kaya akhirnya ya ada yang banyak dapat kerja ngurusi MBG terus, tapi warung-warung pada mati semua. Orangnya jualan kantin-kantin ya mati semua. Jadi ada sisi negatif dan positifnya. Semuanya pasti begitu. Tapi kalau bisa ya MBG jalan, tapi jangan pakai anggaran negara. Negara ini masih banyak beban. Hutangnya hampir 10.000 triliun ya. Terus banyak kebocoran-kebocoran ya. Banyak yang melakukan pengkhianatan. Nah, ini perlu nanti ada pemimpin-pemimpin seperti Pak Kades Gresik, Pak Jenderal Ahmad Nur Wahid, orang-orang yang jujur-jujur itu boleh kaya tapi sejujurnya gitu loh. Jadi bisa diperiksa oleh LHKPN. Jadi laporan yang jujur-jujurnya. Insya Allah kita akan benar-benar menjadi bangsa yang kuat. Kembali kepada kesimpulan tema ngaji kita malam hari ini tentang 2 video yang kami akan sertakan di bawah video kita ya. Acara haul yang kedua yang dimotori oleh keluarga Nurul Mustafa itu salah total, berbahaya. Karena apa? Ini bukan sholawat kepada Nabi kita, tapi minta pertolongan dari Mas Hasan bin Ja'far As-Segaf. Jenengan sendiri tahu semua sebenarnya siapa sih, sepak terjangnya apa, seperti apa beliaunya. Saya nggak mau mengulik ya orang yang sudah meninggal dunia. Banyak yang tidak sesuai dengan akidah syariah ya sufiyah agama kita. Itu di sisi yang lain, di sisi memori masa lalunya, termasuk diantaranya termasuk doktrin-doktrin itu mengajak para santrinya untuk meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia yang diziarahinya. Ini kan bukan ajaran Islam. Ajaran siapa ini loh? Ajaran. Nanti kalau kita meluruskan seperti ini dituduh Wahabi. Tabaruk itu tidak seperti itu, tawasul itu tidak seperti itu. Gitu. Jadi tolong kembalikan kepada ajaran yang simpel saja. Kalau kita terlalu asyik masuk ke dalam khurafat-khurafat itu akhirnya berlebihan. Islam itu tidak berkembang.
dalam peradabannya, kalah dengan negara-negara lainnya. Akhirnya ditindas, mau dijak selawatan sing versi mereka saja seperti itu. Apalagi nanti akan dikasih karya-karya kitab terbaru mereka dengan doktrin-doktrin terbarunya. Semakin sesatlah kita, disibukkan dengan ajaran-ajaran mereka, kita lalai akan tugas kita sebagai khalifah di muka bumi kita, memajukan bangsa dan negara. Ayo berlomba-lomba, negara memfasilitasi dan warga negara menikmati, mengharapkan anggaran supaya Indonesia ini benar-benar bersaing dengan Cina, itu setara, kalau bisa di atasnya, gitu loh. Kalau bisa di atasnya, jangan sebaliknya, gitu loh. PR kita kereta api cepat Jakarta-Bandung saja kita dijajah lama loh ya. Belum lagi hutang-hutang lainnya. Kemarin itu ada 20 pengusaha tambang yang mengelola tambang di Indonesia itu berbahasa Cina semua, Mandarin, nggak ada yang bisa berbahasa Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Kok diobral, dinikmati oleh bangsa lainnya? Baterai listrik, mobil, sepeda motor, HP ini berasal dari Morowali, Sulawesi Tenggara. Dibawa ke sana, disuruh kita membelinya. SDM kita masih rendah. Sebenarnya tidak rendah, yang direndahkan. Negara turut berperan dalam merendahkan SDM kita, bangsa luar juga sama. Lah terus menjadi apa negara kita? Mungkin demikian, semuanya yang menulis ini, mohon maaf jika ada yang belum terbacakan. Semoga tetap nilai pahala panjenengan. Semoga apa yang kami sampaikan, komunikasi silaturahmi malam hari ini membawa banyak kemanfaatan bagi kita semua, dan tolong dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semuanya baik dari kalangan keluarga Nurul Mustafa atau dari kalangan habib-habib yang kami ingatkan semua. Saling menasihati, watawasau bil haqqi, watawasau bis sobri, ad-dinu an-nasihah. Saling menasihati bersama, watawasau bil haqq, watawasau bis sobri. Demikian, wallahu alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu, sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti, yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Muqaddam, Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang membuat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan Rohingya, kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus, semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.